Questioner lebih dekat jadi hangat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di acara podcast yang kemarin sempat vakum dan kini di tahun 2025 kita udah upgrade karpet. Ya. Aku bener Pak. Oke, tentunya di sini kita akan membuat semua hal menjadi lebih dekat. Oke, beri tepuk tangan dulu dong. Dan di sini kita udah kedatangan bintang tamu yang tidak asing lagi di dunia per-MC-an dunia. Senior saya, dosen saya, panutan banget ini, luar biasa ya. Panutanku dan sudah melalang buana di mana-mana, dan pada kesempatan ini karena beliau juga menjadi ahli dalam bidang pakaian adat, khususnya adat Jawa, yang dimana di Yogyakarta ini di tempat di Kamis Pon ya, bener ya, itu diatur untuk menggunakan pakaian adat dari Jawa. Betul. Dan tentu saja tanpa berlama-lama kita sambut bersama Ki Arif Bintoro Johan. Luar biasa sekali. Gimana Pak kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, sehat Mas Syukur. Ya, di mana tadi? Perjalanan dari mana nih ngomong-ngomong? Ini tadi habis ngontrolkan Bapak di rumah sakit, jadi mohon maaf kalau ini tadi sempat terlambat dari agendanya. Itu kan harus berbakti sama orang Siap, tua. benar-benar. Semoga Gitu. yang jadi anak berbakti tetap ya. Iya, betul, harus itu. Kadang rela ngensel MC loh demi keluarga. Enggak, itu bener yo. Ini memang berbakti sama orang tua, dan tentunya kita harus keseimbangan dalam hidup ini. Betul. Oke, masih sibuk apa aja nih Bapak? Ya, aktivitas sebagai biasa ya. akademisi tentunya sebagai Akademisi dosen, masih jalan. dan juga sambilannya kan tentunya menyalurkan hobi sebagai panotojoro, kan begitu. Siap. Ini sama kayak tujuan hidup saya ternyata. Saya mau jadi MC itu hobi. Tapi hobi yang ngasilin, alhamdulillah. Panutanku. Senior, sensei. Oke Pak, kita ini nih di Kamis Pon ini kan khususnya di Universitas Sarjana Weta Tamsiswa kan ini diminta untuk memakai pakaian adat Jawa yang kemarin sebenarnya itu kan pakaian bebas semuanya ya, Ya, nasional dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, tergantung mereka asalnya dari mana, pakai pakaian adat dari negara dari daerah mereka masing-masing. Ya. Nah, ini karena kita dituntut untuk memakai pakaian adat Jawa, mungkin dari teman-teman yang dari luar Jawa ya mungkin ya, atau di Jawa bahkan ya mungkin belum tahu secara detail bener pakaiannya tuh gimana sih sebenarnya, mulai dari belangkonya, mulai dari pakaian sorjannya gimana, jareknya harus gimana, sendalnya harus gimana, dan apakah atribut-atribut lain memang itu penting juga atau gimana? Mungkin bisa langsung aja nih Pak ke pokok permasalahan kita nih. Oke Mas Syukur, Yoi. berbagi informasi dan berbagi ilmu. Jadi cikal bakalnya untuk pemakaian adat Jawa Mataraman itu cikal bakalnya adalah peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 87 tahun 2024. Tahun 2014. Oke. Tahun 2014, dan kemarin sempat ada revisi terkait perubahan hari. Karena dulunya Kamis Pahing, pakaian ya. adat itu Kamis Pahing, kan? diacu oleh aturannya yaitu di Kamis Pahing. Lalu mulai tahun 2024 karena dari ahli sejarah menyimpulkan yang benar dulu berdirinya Daerah Istimewa Yogyakarta itu adalah Kamis Pon, maka bergeser dengan aturan baru menjadi Kamis Pon. Aturannya apa? Yaitu terkait dengan penggunaan pakaian tradisional Jawa Yogyakarta bagi pegawai pada hari tertentu di Daerah Istimewa Yogyakarta. Itu dasarnya. Oh, dasarnya itu. Kita. Oh, jadi ternyata perubahan itu sebenarnya karena diusut lagi nih. Masalahnya ternyata tidak di Kamis Pahing gitu ya. Betul. Oh. Jadi sejarahnya berdirinya Keraton Yogyakarta itu ternyata di Kamis Kamis Pon, Pon. maka berubah menjadi Kamis Pon. Nah, pakaiannya maka adalah pakaian Jawa Mataraman bagi pegawai dan unsurnya yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke, itu sekalian jadi info tuh sejarah juga tuh, luar biasa sekali. Oke, terus nah, makanya karena UST, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa yang notabene kan juga berada di Daerah Istimewa Yogyakarta, maka setidak-tidaknya
semuanya juga mengikuti aturan ini. Dan beberapa perguruan tinggi, dinas juga, bahkan kalau dari unsur pemerintah daerah dari tingkat atas sampai bawah semuanya sudah jelas barang tentu itu, maka perguruan tinggi juga. Maka dasarnya itu bukan pakaian adat Nusantara, bukan, tapi pakaian adat tradisional gaya Yogyakarta. Gaya Yogyakarta apa? Yaitu pakaian Jawa, mudahnya pakaian Jawa Mataraman. Itu diaturannya sudah jelas, eksplisit. Nah, setidak-tidaknya bisa kami contohkan. Nah, seperti yang saya pakai ini. Nah, ini, teman-teman. Nah, saya pakai ini. Kalaupun mungkin berdiri. Nah, ini saya sampaikan, ini adalah pakaian Jawa Mataraman. Oke. Nah, satu style pakaian Jawa Mataraman, jangkep. Jangkep itu dalam artian dengan setelan keris juga, komplit. Oke. Nah, itu jangkep. Nah, ini bisa dilihat. Nah, mungkin nih, sahabat kameramen, mungkin biar saya berdiri biar tahu. Boleh, kalau Pak, sambil silakan. saya duduk, pemakaian keris. Jadi kalau duduk, misalkan rapat, nah kerisnya seperti ini. Oh, nah, bukan nggak di di belakang belakang terus ya? Nah, tidak di belakang. Oh. Jadi seperti ini. Kalau Baru kita tahu, duduk, biar tahu mungkin Siap. sahabat-sahabat semuanya, keluarga besar Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa ataupun Bapak Ibu yang melihat podcast ini, sehingga setidaknya biar tahu. Kalau duduk ataupun rapat, nah keris Ini di seperti depan ini. sini. Nah, Dan di sebelah kanan ya? Nah, sebelah kanan. Nah, kalau nanti berdiri, misal, Pak. nah Ya. untuk aktivitas, nah seperti ini. Nah, oke. taruh di belakang. Nah, Gini ya seperti teman-teman ini. ya. Jadi ini posisi keris yang benar Nah, saat berdiri seperti itu nih. dan saat Nah. duduk juga ada Ya. ininya. Udah Nah. ada apa Ini namanya, saya sampaikan. pakemnya. Nah, ini agemannya, atasannya adalah surjan lurik. Nah, surjan lurik. Kadang ada mungkin yang memakai sembagi. Sembagi itu yang kembang-kembang. Oke. Itu arisan, alias tidak diperbolehkan. Oh. Jadi, pakaian ketentuannya sudah ada. Harus lurik. Di pergub itu sudah lurik. Nah, lurik itu seperti ini, garis-garis. Lu saya termasuk lurik. Nah, lurik. Potongannya pun adalah juga jelas, potongannya. Sini lengannya adalah meletre. Ada dengan modifikasi-modifikasi. Oh, yang Nah, pas nih. ini potongan hem. Nah, ini potongan hem. Ini untuk hostnya ini potongan hem. Nah, nggak benar pakemnya adalah seperti ini, meletre. Nah, agak turun seperti ini. Ini untuk agemannya ya. Nah, ini saya pakaikan, ini nyawit antara blangkon dan jariknya sama, ini yang disebut nyawit. Oh. Nah, maupun beda enggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, Nah, ini ini- contoh sederhananya, jangkep dengan keris, dengan kamus, lontrongnya. Nah, lontrong atau stagennya dengan kamusnya ini. Nah, komplit, jangkep. Dan juga sandalnya adalah sandal slop, bukan sepatu. Bukan sepatu. Mungkin saya sampaikan, mohon maaf, bukan dalam artian ya ini tidak Iya, nggak sopan. apa-apa, Pak. Nggak sampaikan. Slopnya ya guys ya. teman-teman. Sandal slop untuk ageman Jawi Matraman adalah seperti ini. Bukan model sepatu yang dihilangkan belakang, bukan. Ini adalah sandal slop. Nah, sandal slop kebetulan untuk gaya Yogyakarta dan gaya Surakarta sama. Sama, slopnya yang modelnya seperti ini. Begitu ya, ini mohon maaf, bukan Siap, biar siap. tahu, bukan Oke, biar bukan paham juga model teman-teman. sepatu yang dipotong belakang ataupun sandal seperti itu, bukan. Sandal slopnya yang dipakai ya seperti ini. Nah, ini mudahnya sederhana untuk pakaian Jawa Matraman. Begitu ya. Dan nanti yang bener. di ketentuannya di peraturan gubernur itu sudah jelas ada awisan-awisan yang tidak diperbolehkan. Nah, seperti itu makanya jariknya parang, lalu atasannya yang sembari bunga-bunga. Kalau nanti bunga-bunga atau sembagi itu nanti akan menyamai ngarso dalem seorang itu raja. khususon ya? Khusus itu hanya ageman raja. Nah, begitu. Makanya untuk di Kamespon tidak boleh. Oke. Gitu. Jadi lurik Harus seperti lurik yang ya? diizinkan. Oh, Ngaten. baiknya, tapi Nah. kalau yang pakai kembang-kembang itu gimana jadinya? Apakah harus ganti gitu atau Nah, baiknya loh? Karena ini namanya juga pakaian adat, ya maka kita harus menyesuaikan sesuai Lurik, dengan ya. aturan yang ada. Maka berbahan lurik seperti ini. Lurik itu mudahnya garis-garis. Nah, begitu. Gitu ya teman-teman, kalau bisa untuk pakaian adatnya yang lurik, jangan yang kembang-kembang. Ya, betul. Biar tidak menyamai ngarso dalam Ya, gitu ya Pak ya. betul, Oke, begitu. tapi untuk misal kayak saya nih Pak, karena Ye. kebutuhan kita kan beda ya. Saya mobile nih, harus Ya, kemana-mana, betul. dan kalau pakai jari kayaknya agak susah nih. Akhirnya pakailah kayak gini, pakai celana kain, terus pakai sepatu gini. Ini secara adabnya gimana sih sebenarnya Pak? Soalnya kan Oke. karena kerjaan gitu. Ya, betul.
tetap pakai cuma nggak full. Terkait dengan aturan dan tata adat dan juga pakemnya, Ageman Jawi Matraman ya seperti yang saya pakai. Aturannya seperti itu. Oke. Yang benar. Tapi seiring berjalannya waktu, yaitu tadi, mohon maaf, ini menjadi pemikiran kawan-kawan. Salah satunya ada dari senior kami, Kanjeng Raden Tumenggung, Profesor Dr. Suwarno Dwijonagoro. Kebetulan ini juga menjadi tim kami di Pendidikan Khas Kejogjaan dan juga sesepuh kami di Paguyuban Panatacara Yogyakarta. Kan apa? Ini Ageman Jawi Matraman yang pakem, tapi di sisi lain, seperti yang disampaikan oleh Mas Syukur sebagai host ini, tentu untuk aktivitas-aktivitas lain. Nah, pekerja lain misalkan, apakah nantinya ada pemikiran-pemikiran, nanti aturannya ya boleh dengan celana panjang, tapi atasannya tetap dengan pakai lurik dan blangkon. Nah, ini belum diatur, baru hanya ada pemikiran-pemikiran, nanti bagaimana menjadi perhatian dari pemerintah daerah. Tapi di sisi lain, kalau seperti mungkin Mas Syukur bisa berdiri, Siap. Nah, seperti yang bisa kita lihat bersama ini, yang dipakai host, ini memang rata-rata yang dipakai oleh Anak-anak kawan-kawan muda yang di lapangan. Tapi ini nggak benar. Dalam Sebenarnya. selama ini aturan nggak benar karena atasan blangkon, pakai lurik, pakai celana panjang dan pakai sepatu pula. Nah, tapi ini yang terjadi, anak-anak sekolah juga seperti ini. Padahal sebenarnya kalau kita melihat dan tahu, dan dengan Ageman Jawi Matraman itu saya juga luwes, atau mungkin karena sudah dalam artian keseharian sudah memakai, jadi tidak masalah. Wong ini saja, mohon maaf ya, bagi yang Muslim ini untuk sholat dengan jarik pun nggak masalah. Aman ya, Aman, ganti sarung masalah. ya. Iya, nggak masalah apa. Waduh, nanti pakai apa ini? Pakai jarik kalau sholat bingung, enggak, tetap sama saja, juga kuat. Ini kayak seperti pakai sarung. Untuk wudhu pun juga enggak masalah, nanti tinggal mohon maaf ya, dicinceng. Nah, kan begitu. Untuk jalan, nah ini saya kasih. Nah, itu saya jalannya tahu. juga ada ritme mohon tersendiri. maaf. Misalkan kalau jalan, ini tinggal tangan kiri megang gini, pegang agak ada dinaikkan. jalannya juga ada, ya? tangan kiri yang megang ini, wiron ini. Udah jalan ini mau lari pun enggak masalah. Nah, ini. Nah, makanya. Jadi ini kalau jalan, mohon maaf ya, ini bisa ditarik, wironnya agak ditarik ke atas. Oh, biar leluasa Nah, leluasa. bawahnya lebih ya, betul, lebar biar ya, leluasa. jangkauannya. Monggo, ini agak ditarik. Dengan ditarik tangan kiri. Nah, disebut seperti ini ya. Kira-kira kawan-kawan semuanya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini untuk memudahkan. Juga sebenarnya Ageman Jawi Matraman ini sebenarnya ageman yang luar biasa, yang bagus. Karena ini disebut juga oleh sesepuh, ini disebut dengan pakaian takwa, kan gitu. Oh gitu. Oke, ini kan kita contoh yang cowok ya. Ini yang cewek mungkin apakah sama aja, lurik juga, atau boleh pakai bunga kalau yang cewek? Nggak apa-apa. Kita sambil ini, pokoknya teman-teman intinya pakaian yang cing tadi sebenarnya emang jalannya gitu ya teman-teman. Jadi kalau di jalan atau di sebuah tempat ketemu orang cing bukan berarti ada genangan air ya. Itu memang mempermudah untuk jalan ya. Bukan juga mau buka aurat. Karena itu memang untuk mempermudah. Juga bukanya juga jangan terlalu tinggi ya. Jangan sampai di sini. Ya teman-teman semuanya ya, itu memancing perkara. Oke. Gimana kalau yang kalau wanita busana wanita hampir sama Sama aja. dengan lurik juga, hanya busananya kebaya tangkepan. Namanya kebaya tangkepan. Nanti kebaya. bisa dilihat kebaya tangkepan bisa itu dicari bagaimana. di Google ya. Bisa Nanti ada dicari. contohnya mungkin nih, ada Mas contohnya nanti. Mungkin ini sahabat host bisa menyampaikan. Jadi dengan busananya itu kebaya tangkepan. Oke. Lalu sinjangnya wiron latar cemeng atau petak bebas, atau jariknya itu hampir sama. Pokoknya jarik babaran ngayujan. Oke. Dan juga ukelnya adalah ukel tekuk. Nah, ukelnya yang dipakai adalah ukel tekuk. Nah, lalu slopnya hampir sama slop putri, itu juga ada sama? seperti ini. Slopnya hampir sama, hanya slop kakung, slop putri, hanya kalau slop putri itu agak kecil dikit. Begitu. Tapi rata-rata yang di sini itu kan cewek-cewek pakai yang High model high heel. heel. Nah. Itu gimana, Mbak? Nah, itu Sebenarnya. high heel itu biasanya ya karena untuk penampilan Iya, saja. makanya. Tapi kalau Akhirnya balik itu lagi ya. jangkepnya yang benar sesuai aturan, untuk slop atau cenelo atau sandalnya ya
hampir kayak dengan yang sandal sama kakung, aja. hanya lebih kecil. Oh, Slopnya gitu seperti ya. itu. Oh, gitu. tak kira itu kalau Eh. cewek itu diperbolehkan pakai yang high heel itu. Ternyata enggak ya, sama Udah, aja ya enggak, harusnya begitu. ya. J, Oke, begitu. gitu sih. J. Tuh ada lagi nggak? Kalau atribut-atribut gini memang harusnya diikut sertakan juga baiknya. Kalau ageman Jawi Matraman jangkep ya kalau bisa pakai keris. Nah, pakai keris. Hanya kerisnya ada 2. Sayang saya nggak nganu ya. Ini yang keris saya bawa. Ini keris saya bawa. Ini adalah Gayaman Ngayojan. Oke. Nah, Gayaman Ngayojan. Ada satunya adalah Branggah. Kalau Branggah itu biasanya yang lancip yang itu. ini ya? Nah, ini juga harus diperhatikan. Kalau sudah agemannya jangkep Jawi Matraman, Ngayojan, kerisnya pun juga harus sesuai juga Ngayojan, karena keris pun ada keris Ngayojan, ada keris Wokarto. Sama ada satu Nah. keris lagi tuh, keris patih. Nah, itu yang harus kita pahami bersama. Oh, siap. Nah, ini harus tahu nih. Kalau misalkan untuk kegiatan-kegiatan seperti ini, itu Gayaman boleh nanti misalkan dengan pesta atau apa itu dengan keris Branggah. Siap. Nah, ini. Nanti kalau Surakarta nanti dengan Ladrang dan Gayaman juga. Nah, ini juga harus banyak belajar. Nah, besok mungkin bab keris ataupun tosan aji Iya. bisa dibahas di topik tersendiri. Oke, mungkin yang penting sekarang itu terkait pakaian yang lengkap itu gimana, yang benar gimana, bahkan tadi cara jalannya yang benar gimana ya Pak ya. Nggak yang kalau susah ya memang susah, dijengceng nggak apa-apa Ya. gitu. Itu untuk yang di Jogja ya, tapi intinya seperti itu ya Pak ya. Apa ada tambahan lain nggak terkait pakaian adat yang lebih sederhana lagi gitu? Atau itu udah termasuk Saya sederhana? kira yang ini sudah Kan tadi pakaian ada adat yang Mataraman. sesuai ya ini ageman Jawi Mataraman jangkep itu ya seperti Ya. ini. Kalau yang seperti ada ini. yang lain? Nggak ada. Oh. Hanya mungkin saya nambahkan. Mungkin Apa? kalau beli di anu. Nah iya, pertanyaan saya, ini kan ada, ini kan model yang gimana nih? Nah, ini Pak, ini Nah. kan model jari yang emang udah Jadi enak nih. Ada yang boleh lah. gini, Oke, tapi ada yang celana. Nah, itu gimana? Nah, kalau yang celana saya jangan. Kalau masih ini masih agak menyerupai, walaupun kalau bisa seperti saya ini ya langsung jarian langsung Jangan gitu yang ya. celana ya. Tapi kalau misalkan yang seperti ini masih lumayan lah, masih lumayan. bisa lah Kalau ya, yang masuk lah ya. masih kayak ya setidak-tidaknya, Ya, surjan lah ya. nah hanya juga disesuaikan ini. Wironnya harus sesuai, ini ada seretnya, walaupun kalau bisa ya jangan, tapi masih lumayan. Hanya ini kalau kain jariknya ini adalah kain jarik yang tidak diperbolehkan. Oh, sebenarnya. Kain jarik yang tidak diperbolehkan karena ini masuknya parang. Nah, parang itu masuk kain jarik awisan. Karena apa? Parang itu biasa dipakai oleh ngarso dalem. Oh, gitu. Nah, ini juga terlihat bahwa ini adalah dipakai untuk laki-laki karena wironnya besar. Tapi ini juga salah. Karena apa? Parang kalau laki-laki, parangnya itu adalah sabetan tangan kanan. Jadi parangnya ke sana. Giring-giring. Nah, sabetan tangan kanan. Nah, gini ke sana ya. Oh, ke sini. Nah, gitu. Sabetan tangan kanan. Nah, ini terlihat adalah sabetan tangan kiri. Nah, sabetan tangan kiri. Nah, sabetan tangan kiri ini adalah untuk jarik dipakai oleh perempuan. Nah, sabetan tangan kiri. Kalau laki-laki, wironnya itu masuknya begini ya. Dari arah kanan ke kiri, kalau perempuan dari kiri ke kanan begini. Nah, ini juga harus ada perbedaannya. Beda ya? Nah, ini juga harus kita pahami bersama. Maka ini tambahan ilmu bagi semuanya, monggo untuk kawan-kawan Sivitas Akademika. Nah, ini mungkin bisa jadi contoh. Nah, Babel masuk yuk. Babel. Oke, Nah. Babel masuk, kita keluar ya. Nah. Enggak dong. Bisa berdiri dulu. Yuk. Coba, Nah, Pak. ini gimana untuk nih? contoh. Nah, Review. review. Pak. Kita lihat ini parang. Nah, Oke. ini terbalik malahan. Ini putri. Nah, putri. Nah, parangnya ini sabetan tangan. Harus Coba, ke sana. tangan yang kanan. Nah, ini sabetan tangan kanan. Oh, ini cowok. adalah parang yang laki-laki. Laki-laki. Nah, tapi ternyata ini salah dipakai oleh perempuan. Tapi saya meyakini karena ini kain batiknya adalah printing. Jadi ketika dibalik nanti dapatnya adalah yang dalam. Ya, salah seperti ini. Nah, inilah yang harus kita pahami bersama. Kalau perempuan ini seharusnya yang dipakai oleh Mbak Bila ini, nah seperti ini.
Oh, itu Seperti harusnya. hanya ini juga ketika dipakai oleh Mbak Bila salah. Kenapa? Wironnya terlalu Nggak besar. boleh. Ini adalah wiron Laki-laki. laki-laki. Nah, Oke. ini yang harus jadi tambahan ilmu bagi kita semuanya. Dibalik Bel, itu berarti pakainya. Kalau ini sudah benar, wiron perempuan itu kecil seperti Kecil ini. ya. Nah, 2 nyari. Istilahnya 2 nyari. Kalau laki-laki 3 atau 4 nyari. Nah, Oke. agak besar. Seperti ini saya, 3 atau 4 nyari. Nah, ini besarnya wiron. Nah, ini juga harus kita ketahui. Kalau Jogja, seretnya putih harus terlihat. Siap. Nih, seret putihnya harus terlihat. Oke. Begitu. Oke, Pak. Yo, Ini ada sekalian lagi. nih mumpung masih ada Mbak Bel kan. Oke. Ini model kerudung. Ya, Kerudung. oke. Kan kalau yang nggak pakai kerudung pakai sanggul, Ya. iya kan? Nah, kalau pakai kerudung ini apakah bebas juga? Boleh, Cara boleh, kerudungannya boleh, bebas atau boleh. ada aturan tertentu? Boleh bebas karena semuanya? juga muslim juga boleh seperti itu. Oh, Yang dan nggak hukumannya perlu itu. pakem tertentu ya? Ya, kayak betul. harus seperti apa betul, gitu? Itu nggak boleh. Oke. Tapi kalau untuk acara upacara adat memang harusnya dengan apa? Dengan itu tadi, ukel tekuk tadi ataupun dengan sanggul itu tadi untuk acara tradisi, untuk acara upacara adat. Upacara adat, Tapi dalam artian untuk keseharian Nggak masalah dalam artian ya. adat nggak masalah, kita juga menghargai yang muslim dengan hijab. Oke, Begitu. intinya tadi yang seperti sampaikan Pak ABJ, ya sudah ada penyampaian-penyampaian, ya akhirnya mengikuti perkembangan zaman Ya, ya. betul. Yang tadi ini namanya apa? Nah, agak meletrek ini. Meletrek ke Nah, ini Nah, untuk orang mikirnya kan kalau meletrek kegedean nih. Iya, gitu betul, kan. enggak. Ini ukuran pas kan orang pasti Ya, segini betul. gitu. Oh, ternyata ini hasil modifikasinya. Ya, betul. Dibuat hem ya gitu betul. Oh. Biasanya juga ada ngelinting sedikit ini, agak ngelinting sedikit. Tapi ini ya memang ya seperti ini, yang benar malah seperti ini. gitu. Nah, ini surgan dan ini 3. Ini semuanya filosofinya ini. Ini ada 3. Nah, ini 3. Ini jumlahnya 6. Ini adalah rukun iman. Makanya surjan ini, nah kita kupas Kita kupas kupas. bersama. Yuk, pinnya dibuka. Oh, Yuk. pinnya mana ini? Pinnya sebentar. Nah, Itu ya. Jadi Nah. semua yang terterap di Nah. Sorjan itu semuanya tuh ada filosofinya ya. Ya, Terima kasih betul. Belia. Itu ada filosofinya semua ya. ada filosofinya semua. Mungkin ini pernah ditulis oleh senior kami, sahabat kami, Ustadz Salim Afilah itu, bagaimana surjan itu adalah pakaian takwa. Nah, surjan itu pakaian takwa. Nah, makanya ini juga kita melihat piyayi ngaluhur dulu itu jangan luar biasa itu. Landasannya di Quran surat Al-A'raf ayat 26 kan disebutkan, "Hi tedak turune Adam satemene ingsun wus nurunake marang sira sandangan kanggo nutupi wadinira dine anggon-anggon kang luwih becik yaiku takwa mring Allah." Nah, itu udah jelas. Maka Ustadz Salim nyampaikan ini adalah, dan senior-senior sepuh juga nyampaikan ini adalah bagian takwa. Nah, ini 6. Beneknya kok 6? benik 6. Ini adalah lambang dari rukun iman. Yang 6. Ada 2, ini syahadat. Nah, begitu. Oh, Lihat jadi ini sampai sini beneknya itu ada, dalam itu ada 5 ya, ada 5 hitungannya. Pokoknya kancingnya ada 3 dan 2. Pokoknya apa itu melambangkan rukun Islam. Nah, itu semuanya ada maknanya, semuanya dikaji. Oh, Dan ini ternyata dulunya kan dari nganu ya. Kalau tidak salah dari Kanjeng Sunan Kalijogo ya. Iya. Nah, makanya kayaknya itu. Makanya bagaimana kita untuk apa ya? Kita untuk mempelajarinya, maka aturan dan apa ya namanya tata busananya, makanya tidak digantikan. Nah, itu semuanya ada maknanya. Ternyata gitu. disitulah ada maknanya. Begitu. Oh, nah, jadi makanya dari busana takwa ini juga bisa dimaknai sebagai busana rohani. Surjan itu dari sirojan, pepadang. Nah, kalau habis satu menyampaikan dari watak Satrio Ngayu Jogarta, yaitu sawiji greget sengguh ramingku. Nah, itu makna yang di dalamnya dari ageman Jawi Mataraman. Ngaten Mas Syukur. Siap, thank you Pak ABJ. Ternyata
yang sorjan yang kita tahu ternyata pembuatannya juga berfilosofi ya. Ya, betul. Banyak banget filosofinya, Pak. Oh, ini saya tambahkan lagi Ada sepintas. apa nih? Nah, Siap. jadi busana takwa tadi, jonggo itu benik 6, ini rukun iman, itu tadi. Yud dodo benik 2 ini, dodo benik 2 itu adalah syahadat. Yud padaran itu benik 3. Nah, ini harusnya benik 3 makanya. Oh. Nah, ini Kurang di padarannya ada benik 3. Oh, Ini itu saya 3 tutupkan. benar. Nah, ini ya. Oh. Nah, harus benik 3. Maknanya apa itu? Ya nutup nafsu, nafsu angkoro, ludro, sukardo. Nah, itu makanya. Nah, ketika dijumlahkan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, rukun Islam. Nah, Oke. begitu. Siap-siap, Pak. BJ luar biasa. Nah, itu filosofinya begitu. Oke. Terakhir, pertanyaannya, posisi duduk Oh, nggih. itu gimana kalau pakai sorjan baiknya gitu? Nah, posisi duduk pakai surjan ya posisi biasa. Dengan apa itu? Sikapnya ya sikap sing luwes saja. Makanya kalau seperti tadi mohon maaf saya sampaikan, kalau misalkan dengan keris, nah ini pakai keris dalam posisi duduk tadi. Kan di depan Nah, tuh. nah, seperti ini mohon maaf. Nih saya sampaikan. Nah, kerisnya seperti ini. Nah, kerisnya di agak di begini. Nah, gini. kalau duduk acara nanti kalau mau ada acara lagi, suruh berdiri atau sampean ditaruh belakang lagi. Nah, begitu. Gitu ya. Oke, Nggih. terima kasih Pak BJ udah memberikan informasi untuk yang Kamis Pon besok. Intinya jangan sampai salah lagi dalam pemakaian baju adat Yogyakarta. Ya, betul. Tentunya ini udah diberikan reviewnya gimana, udah diberikan tata caranya gimana sih dari belangkon, dari bajunya, dari apa jariknya, kalau bisa sampai ke selopnya, Ya, kalau bisa betul. jariknya, ya kalau bisa hindari yang celana. Ya, betul. Yang kayak tadi boleh, cuma yang celana kalau bisa jangan gitu ya Pak ya. Karena mungkin bagi mahasiswa atau Ya. sivitas akademia tidak harus mahal. Yang penting itu yang benar. Nah, tidak harus yang mahal, tapi yang benar dulu. Nah, Oke. silahkan cari belangkon yang benar, surjan luriknya yang benar, sinjang jariknya yang benar. Karena kalau mau bagus semuanya memang mahal. Siap. Nah, Intinya begitu. nggak harus mahal tadi. Ya, betul. Ya murah tapi ya terjangkau lah. Ya, terjangkau, tapi bener. Intinya bener Beneran dan bener. nanti kalau bener dan pener Ya. itu tidak menghilangkan budaya kita Ya. ya. Kan biar tidak tergerus. Jadi adik-adik kita, anak-anak kita mungkin kedepannya tetap bisa pakai gimana sorjan yang baik dan bener. Ya, gitu ya Pak ya. betul, Oke, betul. terima kasih sekali lagi Pak. Ye, makasih, Pak BJ Mas Ukur, atas waktunya. untuk semuanya. Semoga bermanfaat untuk semuanya tentunya, dan kita akan gali lagi informasi-informasi lain tentunya di UST On Air, karena kita akan membuat hal yang di sini menjadi lebih dekat. Jadi hangat. Oke, thank you semuanya. UST On Air, lebih dekat jadi hangat.